Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nafiatul Zeki dari Pendidikan Matematika FKIP Universitas Jember. Seperti biasa, sebelum memulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dari pembahasan sebelumnya, kita tahu bahwa pokok pembahasan koordinat kartesius ada 3. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, peserta didik dapat menentukan kedudukan garis sejajar dan tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kali ini mungkin kita akan menemukan beberapa istilah yang sudah kalian dengar sebelumnya. Istilah yang pertama yaitu sejajar. Apakah kalian tahu apa itu sejajar? Sejajar adalah suatu kedudukan dua garis pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong walaupun kedua garis diperpanjang sejauh manapun. Yang kedua yaitu garis tegak lurus. Garis tegak lurus adalah kedudukan garis yang berpotongan dan pada titik potongnya terbentuk sudut siku-siku. Yang ketiga yaitu garis berpotongan. Garis berpotongan adalah kedudukan dua garis yang mempunyai titik potong karena kedua garis saling bertemu. Ayo kita mengamati. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Garis L1 dan garis L2 merupakan garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Karena apabila garis L1 dan garis L2 diperpanjang sejauh manapun, garis tersebut tidak akan pernah bertemu dengan sumbu X. Dan juga garis L1 dan L2 merupakan garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Karena garis L1 dan L2 membentuk sudut siku-siku terhadap sumbu Y. Nah, sekarang coba kita perhatikan garis M1 dan garis M2. Garis M1 dan garis M2 merupakan garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y. Seperti yang Ibu bilang tadi, garis M1 dan garis M2 apabila diperpanjang sejauh manapun tidak akan pernah bertemu atau berpotongan dengan sumbu Y. Dan juga garis M1 dan garis M2 merupakan garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X karena garis M1 dan M2 membentuk sudut 90 derajat terhadap sumbu X. Selanjutnya kita perhatikan garis N1 dan garis N2. Garis N1 dan garis N2 merupakan garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang kita lihat contoh soal berikut. Diketahui titik A 3,2, titik B 3, -6 dan titik C -5,2. Jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? B. Jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? C. Jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Berikut langkah-langkah penyelesaian dari contoh soal tersebut. Yang pertama, gambarlah bidang koordinat kartesius yang memuat 4 kuadran. Kemudian, gambarlah titik A, B, dan C
pada bidang koordinat kartesius tersebut. Dan yang ketiga, buatlah garis melalui titik A dan B, melalui titik A dan C, dan melalui titik B dan C. Dapat kita lihat, garis yang melalui titik A dan B adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Kemudian, garis yang melalui titik A dan C adalah garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Dan garis yang melalui titik B dan titik C adalah garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Sekian pembahasan dari saya. Jangan lupa berdoa setelah belajar dan terima kasih banyak. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.